Halo, kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, yaitu refleksi menggunakan matriks. Materi ini merupakan bagian dari materi matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA kurikulum Merdeka. Seperti yang pernah kalian pelajari waktu SMP tentang pencerminan atau refleksi, ketika ada satu orang yang bercermin, maka kita bisa lihat prinsip-prinsip refleksi pada saat kita bercermin. Yang pertama, ukuran benda akan sama dengan ukuran bayangannya, yaitu akan sama-sama tinggi dan akan sama lebarnya ya. Yang kedua, jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin juga. Ini bisa kita ketahui ketika kalian mendekat ke cermin, maka bayangan juga akan mendekat ke cermin. Begitu juga jika kita menjauh, maka bayangan juga akan menjauh. Artinya, jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan kita juga ke cermin. Yang berikutnya, otomatis posisi kita akan berlawanan arah dengan posisi bayangan. Coba perhatikan contoh berikut. Ada satu titik, misal 1,2. 1,2 berarti berada di titik sumbu X-nya 1 dan sumbu Y-nya 2. Bertemu di tengah ini adalah titik 1,2. Akan kita cerminkan titik 1,2 ini terhadap sumbu Y yang vertikal ini. Sesuai dengan prinsip dari pencerminan, maka kita ukur dulu jarak dari titik ini ke cermin sumbu Y ini. Misal kita sebut ini satu satuan ya, atau satu kotak. Maka nanti bayangannya juga akan berjarak satu kotak dari cermin sumbu Y ini. Sehingga bayangannya itu adalah di posisi ini, atau ini adalah posisi dari titik min 1,2. Bisa kita rangkum di sini, jika suatu benda berada di posisi 1,2 dan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah 1,2. Coba kita pakai cermin yang di sumbu X ini ya. Nah, kita lihat jaraknya dari titik 1,2 ke sumbu X ini ada 2 kotak ya. Sehingga untuk bayangannya kita ukur dari cerminnya berjarak 2 kotak juga. Nah, akan kita lihat bahwa posisi bayangannya ada di titik ini ya, karena sama-sama berjarak 2 kotak. Ini adalah titik 1, min 2. Pertemuan dari angka 1 di sumbu X dan min 2 di sumbu Y. Sehingga bisa kita tuliskan di sini untuk benda dengan posisi 1,2, jika dicerminkan terhadap sumbu X maka bayangannya adalah 1, min 2. Nah, bagaimana kalau dengan garis Y sama dengan X? Seperti ini. Garis Y sama dengan X maksudnya titik-titik yang ada di garis ini antara titik X dan titik Y-nya sama. Misal di sini ada titik 1,1 ya. Artinya X-nya sama dengan 1, Y-nya juga sama dengan 1. Begitu juga misalnya titik ini. Ini ada titik min 1,1, artinya X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Makanya disebut dengan garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana kalau titik 1,2 ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Pertama, kita buat garis tegak lurus dari titik 1,2 ke garis Y sama dengan X. Kenapa garis tegak lurus? Karena itulah
posisi terdekat titik 1,2 ke garis Y sama dengan X. Kita buat seperti ini ya, kira-kira di sini. Nah, artinya kita juga akan membuat jarak bayangannya sesuai dengan ukuran yang ada di sini, yaitu seperti ini. Maka bisa kita tentukan bahwa bayangan dari 1,2 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X itu ada di posisi ini, yaitu 2,1, titik 2,1. Bisa kita simpulkan bahwa jika suatu benda di posisi 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 2,1. Bagaimana dengan garis Y sama dengan min X? Yang gambarnya seperti ini. Ini maksudnya adalah ketika X-nya minus, maka Y-nya positif. Misalnya seperti ini ya, ini titik 1, min 1. Nah, ini bisa kita lihat ketika Y-nya sama dengan 1, X-nya adalah min 1. Makanya ini disebut dengan garis Y sama dengan min X. Bagaimana ketika titik 1,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ini? Sama seperti tadi kita buat garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X. Seperti ini ya, tegak lurus. Maka jarak bayangannya juga akan sepanjang ini. Kita buat. Maka ada di posisi ini bayangannya, yaitu titik min 2, min 1. Bisa kita buat di sini, berarti kesimpulannya ketika ada posisi titik 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah min 2, min 1. Satu lagi, bagaimana jika titik 1,2 kita cerminkan terhadap titik 0,0 yang ada di pusat ini ya. Sama seperti tadi kita buat jaraknya yang tegak lurus terhadap titik 0,0. Kita buat juga jarak dari titik 0,0 ini sepanjang yang sama seperti ini. Nanti akan kita dapatkan posisi bayangannya di sini, yaitu di titik min 1, min 2. Artinya bisa kita simpulkan ketika ada posisi titik benda di posisi 1,2 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah min 1, min 2. Nah, bagaimana kita misalkan 1 ini adalah X dan 2 ini adalah Y? Maka bisa kita simpulkan ketika X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Seperti ini ya. Ini bendanya 1,2, bendanya min 1,2. Maka di sini ketika X, Y bendanya, maka bayangannya juga jadi min X, Y. Begitu juga ketika dicerminkan terhadap sumbu X, Y akan menjadi X, min Y. Seperti ini analoginya ya. Dan yang lainnya juga ketika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi terbalik ya. Y, X. Y-nya di depan, X-nya di belakang. Dan kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, Y bayangannya menjadi min Y, min X seperti yang di sini. Jadinya min 2, min 1 ya. Dan yang terakhir ketika dicerminkan terhadap titik 0,0, benda X, Y akan menjadi min X, min Y. Nah, fokus kita kali ini adalah bagaimana mengolah masalah refleksi menggunakan matriks. Rumusnya seperti ini. Jadi, bayangan suatu benda dalam bentuk matriks ya akan sama dengan suatu matriks yang bersesuaian dikali dengan posisi benda itu. Nah, XY ini adalah benda, M itu matriks pencerminannya, dan X aksen Y aksen adalah bayangannya.
Matriks pencerminannya seperti ini. Jadi jika cerminnya itu sumbu Y, maka matriks pencerminannya min 1, 0, 0, 1. Yang cerminnya sumbu X, maka matriks pencerminannya 1, 0, 0, min 1. Untuk cerminnya garis Y sama dengan X, maka matriks pencerminannya 0, 1, 1, 0. Untuk garis Y sama dengan min X, matriks pencerminannya adalah 0, min 1, min 1, 0. Dan untuk titik 0, 0, maka matriks pencerminannya adalah min 1, 0, 0, min 1. Mari kita lihat contohnya. Yang ini tentukan bayangan titik P 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Kita lihat dulu bendanya adalah P 3,4, artinya X-nya 3, Y-nya 4. Kita masukkan ke dalam rumus refleksi tadi. Yang akan kita cari bayangannya ya, berarti kita muat di sini X-Y-nya. X-nya tadi 3, Y-nya 4. Nah, M-nya karena ia direfleksikan terhadap sumbu X, kita lihat tadi di tabel. Cerminnya adalah sumbu X, maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Kita tuliskan di sini. Jika sudah, kita kalikan matriks pencerminan dan 3, 4. Seperti yang sudah kalian pelajari tentang perkalian matriks. Jadi seperti ini ya. Kita sederhanakan perhitungannya. Jadinya 3 tambah 0 dan 0 min 4. Sehingga bayangannya itu adalah 3 min 4. Artinya bayangan titik P 3,4 itu nanti akan menjadi 3, min 4. Ini juga sama seperti rumus yang refleksi menggunakan koordinat ya. Tapi di sini kita fokusnya pakai matriks sehingga kita sesuaikan proses kita menggunakan matriks. Berikutnya contoh 2 ini tentang suatu garis Y sama dengan 2X plus 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita akan cari bentuk garis bayangannya, persamaannya seperti apa. Kita tulis dulu rumusnya, langsung ke matriksnya ya. Kan di sini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau cerminnya garis Y sama dengan X, maka matriks pencerminannya ini ya, 0, 1, 1, 0. Tadi kita akan cari garis bayangan. Di sini di garis Y sama dengan 2X plus 5 itu tidak ada XY-nya ya. Karena kan ini bentuk garis bukan titik. Jadi kita cari manual dulu. Kita kalikan 0, 1, 1, 0 dengan XY jadinya seperti ini. Kita sederhanakan, dapatlah 0 kali X plus 1 kali yaitu Y, 1 kali X tambah 0 kali Y itu sama dengan X. Artinya kita pakai kesamaan matriks, X aksen itu sama dengan Y dan Y aksen itu sama dengan X. Artinya ya X bayangannya itu sama dengan Y dan Y bayangan itu sama dengan X. Kita substitusikan ke garis ini, yaitu Y sama dengan 2X plus 5. Karena tadi Y itu sama dengan X aksen, maka kita ganti Y di sini sama dengan X aksen. Dan X tadi itu sama dengan Y aksen, maka X di sini kita ganti dengan Y aksen. Kita proses, kita akan mencari posisi Y di sini, maka 5-nya kita pindah ke kiri, jadinya X aksen min 5. Kemudian kita akan ganti, kita pindahkan juga angka 2-nya ke kiri menjadi per 2 ya. Sehingga kita dapatkan Y aksen itu sama dengan X aksen min 5 per 2. Nah inilah bayangan dari garis Y sama dengan 2X plus 5. Yaitu Y sama dengan X min 5 per 2. Ketika sudah sampai kesimpulan, aksennya hilang ya, sehingga jadinya Y sama dengan X min 5 per 2. Silahkan coba sendiri, ini ada suatu kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 direfleksikan terhadap sumbu Y.
Coba kalian tentukan kurva bayangannya. Sekian pembelajaran kali ini. Materi selanjutnya akan kita bahas tentang rotasi menggunakan matriks. See you next time.